Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Abang Xiaoyan yang sedang memasuki bagian terdalam dari Wasteland kuno, dan selama perjalanan ini Xiaoyan bertemu dengan beberapa binatang ajaib, namun mereka semua berhasil menyingkirkannya dengan mudah, dan setelah cukup lama berjalan mereka pun beristirahat sementara Ketua King Cheng memeriksa keadaan di depan mereka. Lalu tidak lama Ketua King Cheng pun kembali dan membawa kabar kepada mereka. Dirinya berkata, di depan mereka ada orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam, dan sepertinya mereka sedang buru-buru dan berencana untuk menghabisi kelompok yang berada di depan mereka. Lalu Xiaoyan pun segera bertanya, kelompok apakah yang ada di depan mereka? King Cheng pun segera menjawab, sepertinya itu adalah Sekte Bunga. Tentu saja Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar nama Sekte Bunga disebutkan, dan kekhawatiran pun segera muncul di hati Xiaoyan sebelum akhirnya dirinya memerintahkan semuanya untuk segera bergerak. Sementara itu di sisi lain pertempuran pun terjadi dengan Sekte Langit yang mendalam menyerang Sekte Bunga, dan pada saat ini Yun Yun, Yan Ran dan tetua lainnya telah jatuh pada kerugian, dan mereka telah terluka oleh kelompok dari Yao Hua Liang Jun yang sesaat kemudian segera kembali menyerang. Kemudian Yun Yun pun mengatupkan giginya saat melihatnya Yao Hua Liang Jun menyerang. Lalu pada saat serangan Yao Hua Liang Jun menyerang Yun Yun, sosok emas besar pun tiba-tiba mendarat di depan, dan tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menabrak tubuh Yao Hua Liang Jun dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatannya yang menakutkan mengubah wajah terkejut Yao Hua Liang Jun menjadi daging walaupun hanya dengan satu pukulan. Lalu sebuah kejutan pun melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Di samping itu ketika mereka tiba-tiba melihat Yao Hua Liang Jun berubah menjadi daging, mata mereka pun merasakan ketakutan saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar. Bahkan tubuh mereka pun dengan cepat ditarik kembali. Lalu suara rendah gemuruh dari sosok emas pun segera muncul ketika dirinya berkata, sepertinya anjing-anjing dari Sekte Langit yang mendalam masih tidak sesuai seperti biasanya. Ekspresi Liu Chang pun berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas tersebut. Lalu mata Liu Chang pun gelap dan pekat saat dirinya melototi raksasa emas yang berdiri di hadapan Yun Yun. Dirinya segera bertanya dengan suara yang dalam, bolehkah dirinya tahu siapakah pakar ini? Karena ini adalah masalah antara Sekte Langit yang mendalam dengan Sekte Bunga. Lalu apakah ahli ini akan benar-benar berniat untuk campur tangan? Doki di dalam tubuh Liu Chang pun diam-diam beredar pada saat dirinya berbicara, dan dengan satu pandangan jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk dan dirinya harus berhati-hati. Kemudian tidak lama sosok manusia emas setinggi 70 meter pun segera menertawakan Liu Chang. Sosok itu pun bahkan tidak memberikan jawaban kepada Liu Chang dan kaki raksasa itu pun dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liang Jun di depannya. Lalu kekuatan mengerikan itu pun menyebabkan tubuh Yao Hua Liang Jun menembak dengan kejam ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Pada saat ini ekspresi Liu Chang pun menjadi suram ketika dirinya melihat sosok emas itu menyerang. Lalu tangannya meraih ruang di depannya dan mayat Yao Hua Liang Jun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Kemudian kaki Liu Chang pun segera menginjak tanah dan tubuhnya seperti hantu melintas dan dirinya muncul di atas kepala raksasa emas itu. Kemudian dirinya pun mengepalkan tinjunya dan berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik tinju naga neraka yang agung. Doki segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat teriakannya terdengar, dan itu dengan cepat berkumpul lalu membentuk seekor naga hitam besar. Kemudian naga pun mengeluarkan raungan saat dirinya mulai merobek udara dan menciptakan angin yang menakutkan. Dan saat dirinya dengan kejam berenang menuju ke arah raksasa emas, justru raksasa emas pun perlahan mengangkat kepalanya saat dirinya menghadapi serangan ganas dari Liu Chang. Kemudian tinjunya yang tampak terbuat dari emas segera mengencang, setelah itu sebuah pukulan pun kembali dilemparkan tanpa tindakan yang mewah. Sehingga saat ini ledakan pun segera terjadi ketika tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Lalu sebuah kekuatan mengerikan mengalir seperti air banjir saat mereka bersentuhan, dan teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu terlempar dengan paksa.
bahkan angin sisa itu pun menembus ruang dan menghantam Liu Chang yang ekspresinya telah berubah. Pada saat ini tubuh Liu Chang pun buru-buru mundur setelah merasakan kekuatan menakutkan yang menuju ke arahnya. Hal itu karena kekuatan sisa itu benar-benar terlalu menakutkan. Kemudian ledakan udara rendah dan dalam meledak di tubuh Liu Chang sebelum kekuatan itu menyerang. Lalu udara eksklusif yang tiba-tiba meledak ini mengakibatkan Liu Chang seketika terbang mundur. Kemudian dirinya mendarat di batu setinggi 100 meter dan kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan dan hancur. Pada saat ini kejutan kembali terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari Sekte Langit yang mendalam. Karena mereka telah melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari raksasa emas misterius itu, sehingga tidak satu pun dari mereka yang akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak tidak akan mampu bertahan bahkan hanya satu pertukaran dengan raksasa emas, sehingga mereka pun bertanya-tanya, siapakah orang ini, dan apakah dirinya benar-benar menakutkan? Sementara itu Liu Chang pun dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu dan batu, lalu pada saat ini dirinya menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan memerintahkan ketua Qiyu dan yang lainnya untuk menyerang raksasa ini secara bersamaan, sehingga akhirnya para tetua pun dengan terpaksa menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang raksasa emas. Namun mau bagaimanapun juga mereka berusaha dan bekerja sama. Maka pada akhirnya mereka pun dipaksa mundur dan meludahkan seteguk darah, bahkan tubuh mereka pun mundur ribuan meter dan dipaksa bergesekan dengan tanah. Saat ini wajah Liu Chang pun seketika mengungkapkan ekspresi yang benar-benar terkejut, sehingga Liu Chang segera mengerti bahwa mustahil bagi raksasa emas untuk melepaskan mereka, ditambah lagi dirinya juga merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan oleh raksasa emas itu padanya. Lalu dirinya pun dengan tegas saat kakinya menginjak tanah dengan keras dan sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Lalu dirinya pun memerintahkan semuanya yang selamat untuk segera melarikan diri. Dan bersamaan dengan teriakannya yang baru saja terdengar sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Kemudian sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan melintasi sudut matanya sehingga menyebabkan kulit kepalanya tiba-tiba pecah. Lalu dirinya pun mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul di hadapannya. Pada akhirnya dengan satu serangan dari raksasa emas Liu Chang pun berhasil dikalahkan dan terbang mundur menghantam tanah. Saat ini ekspresi ganas dari sebelumnya masih tetap ada di wajahnya, akan tetapi kehidupannya dengan cepat memudar di matanya. Bahkan setelah dirinya meninggal dirinya tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang sangat brutal. Sementara itu raksasa emas pun tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kaget para tetua sekte bunga pun terpancarkan. Lalu tidak lama sosok lain pun muncul yang membuat Yun Yun semakin terkejut. Kemudian matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat keren dan cantik. Dan sebuah kejutan benar-benar muncul di wajahnya saat dirinya berteriak tidak percaya, apakah ini adalah Ratu Medusa? Alis Kailin pun sedikit merajut ketika dirinya melihat Yun Yun, lalu matanya yang cantik beralih ke raksasa emas tersebut dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan cara yang cemas dan marah saat dirinya mendengar bahwa sekte bunga dalam masalah. Tentu hal itu karena ada Yun Yun hadir di sana. Lalu Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Kailin menoleh dan dirinya sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian matanya segera terkejut mendarat di raksasa emas saat dirinya bergumam, apakah ini adalah Babang Tamfan Xiaoyan sang mantan? Lalu sosok cantik Nalan Yanran di sampingnya juga sedikit membeku ketika dirinya mendengar suara Yun Yun. Lalu dirinya mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat terkejut. Tentu saja Yanran tidak percaya bahwa orang ini yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari Sekte Langit yang mendalam adalah Xiaoyan. Tidak lama cahaya keemasan pun meledak dari raksasa emas tersebut. Dan sebelum akhirnya tubuhnya pun dengan cepat menyusut dan dalam waktu singkat itu telah berubah menjadi sosok kurus. Setelah itu Xiaoyan segera berbalik dan bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Yun Yun pun tercengang saat dirinya menatap wajah yang familiar tersebut.
lalu hingga beberapa saat kemudian dirinya akhirnya pulih dan tertawa getir sebelum akhirnya bergumam, "Ini benar-benar Xiao Yan sang mantan." Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Tentu Yun Yun mengerti niat Xiao Yan dan mengambil pil di dalamnya untuk dikonsumsi. Setelah itu dirinya pun menyerahkan botol giok kenalan Yan Ran dan memintanya untuk mendistribusikan pil obat di dalamnya kepada para tetua lainnya. Setelah itu ekspresi Yun Yun pun sedikit lebih baik sebelum akhirnya dirinya bertanya, "Mengapa mereka semua ada di sini?" Xiao Yan pun tersenyum dan menjawab, "Mereka secara kebetulan memasuki wilayah Westland kuno ketika mereka bertemu dengan anggota Sekte Langit yang mendalam. Setelah itu mereka pun merasakan grup dari Sekte Bunga yang ada." Yun Yun pun mengangguk dan matanya yang cantik berkeliaran sebentar sebelum akhirnya berhenti pada Tante Kailin. Kemudian dirinya berkata, sungguh tidak terduga bahwa dirinya bisa bertemu dengan Tante Kailin lagi di sini. Kailin pun samar-samar mengangguk dengan dingin dan acuh tak acuh dan dirinya tidak berniat untuk berbicara dengan Yun Yun. Sementara itu Xiao Yan sedikit malu saat melihat suasana di antara kedua wanita ini, lalu dirinya melirik ke arah dokter peri kecil untuk mencari bantuannya, akan tetapi dirinya hanya melirik sebelum memalingkan wajahnya, dan hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tertekan, karena Xiao Yan tidak menduga bahwa dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti itu. Lalu tidak lama seorang ketua pun segera maju dan menangkupkan tangannya, lalu berterima kasih atas bantuan kepala paviliun junior kali ini. Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, "Tetua terlalu sopan, karena paviliun bintang jatuh memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bunga sejak awal. Terlebih lagi Yun Yun dan Xiao Yan adalah kenalan lama, oleh karena itu suatu yang tepat bagi Xiao Yan untuk campur tangan dan membantu." Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata kepada seorang ketua, "Bolehkah dirinya tahu sudah berapa lama sejak mereka memasuki wilayah kuno ini?" Ketua tersebut pun segera berkata, "Sudah hampir 5 hari akan tetapi mereka belum mengikuti rute yang tepat, oleh karena itu kecepatan mereka pun cukup lambat, lalu di sepanjang jalan mereka bahkan menarik sekelompok binatang yang sangat ganas hingga kemudian Sekte Langit yang mendalam meluncurkan serangan diam-diam, dan serangan mereka mengakibatkan kematian seorang ketua bernama King Hua." Xiao Yan pun dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kemudian dirinya kembali bertanya, "Jika begitu permasalahannya apakah tetua tahu tentang situasi mengenai faksi lain?" Menanggapi hal itu Yun Yun pun mulai membuka suara, dirinya berkata, "Mereka harus cepat mendekati tahap wilayah kuno dari wilayah Westland kuno ini, karena itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno, dan binatang buas yang normal tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu tempat tersebut bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah Westland kuno ini." Namun meskipun begitu masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi mereka ke tempat tersebut. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit saat dirinya mulai merenung. Setelah itu Xiao Yan pun berkata, "Mengapa mereka tidak melakukan perjalanan bersama selama perjalanan selanjutnya? Karena hal tersebut akan membuat kekuatan mereka pada akhirnya akan sedikit lebih kuat." Yun Yun pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata dari Xiao Yan, lalu suasana kelompok Xiao Yan membuatnya kesulitan untuk membiasakan diri, namun dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat kelompok anggotanya yang terluka. Yun Yun pun segera berkata, "Mereka harus mengambil jalur ke timur terlebih dahulu, meskipun rute ke arah barat sedikit dekat. Namun jalan utama di tempat itu ditempati oleh piton iblis surga kuno yang kekuatannya sebanding dengan ahli Dozun 5 perubahan puncak, dan mereka pasti akan mengganggu makhluk tersebut jika mereka ingin lewat ke arah sana." Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar hal ini, karena ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka, namun kelangkaan engine Heaven Demon Python ini bukanlah alasan yang membuat Xiao Yan terkejut. Justru sebaliknya hal itu karena Xiao Yan ingat bahwa darah piton surga kuno memiliki efek menghaluskan dan memperkuat tubuh fisik seseorang, sehingga dengan hal ini Xiao Yan akan bisa berlatih tubuh kaca King Kong sampai puncak 99 meter.
Kemudian sebuah kilatan pun muncul di mata Xiao Yan saat dirinya bertanya, apakah Yun Yun pernah melihat piton setan surga kuno dengan mata kepalanya sendiri? Yun Yun pun dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan menatap Yun Yun sebelum akhirnya berkata, saat ini Xiao Yan berencana untuk melakukan perjalanan, dan piton setan surga sangat berguna bagi Xiao Yan. Tentu saja kelompok Yun Yun pun langsung terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk pergi dan mencari piton setan surga tersebut. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, dirinya punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa peduli dengan konsekuensinya, sehingga Xiao Yan meminta semuanya untuk tetap tenang dan lanjut berbicara. Meskipun engine Heaven Demon Python kuat, namun hal itu mungkin tidak bisa mengalahkan mereka semua. Yun Yun pun menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiao Yan. Dirinya merenung sejenak sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, karena Xiao Yan bersikeras maka mari mereka berpergian bersama-sama. Grup Yun Yun memiliki begitu banyak anggota yang terluka, sehingga mereka akan berada dalam bahaya lebih besar jika mereka terpisah. Dan secara kebetulan mereka juga tahu rute yang diambil untuk membantu Xiao Yan menemukan piton setan surga kuno dengan cepat. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk beristirahat terlebih dahulu, lalu memakan bekal dari Bude Yanti. Kemudian mereka akan berangkat setengah jam kemudian. Semua orang pun mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Dan setelah itu mereka pun duduk dan beristirahat memulihkan diri sambil merokok sampurna kretek. Kemudian setengah jam istirahat pun dengan cepat berlalu, lalu Xiao Yan segera melihat wajah anggota sekte bunga yang jauh lebih baik, dan barulah dirinya menganggukkan kepalanya dan berdiri sebelum akhirnya berkata, sebaiknya semuanya menyembunyikan auranya masing-masing, karena Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu sebelum akhirnya lanjut berbicara. Seseorang telah datang. Seluruh kelompok terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dan mereka pun buru-buru menekan aura dan nafas mereka ke tingkat terlemah mereka dalam prosesnya. Dan dengan segera setelah kelompok Xiao Yan mundur ke hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Lalu banyak sosok terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan mengerutkan keningnya dan matanya menatap sosok-sosok cahaya di langit. Lalu dengan penglihatannya yang luar biasa, maka dirinya dengan jelas melihat seorang wanita dengan pakaian warna-warni memimpin bagian dari kelompok besar ini, dan wanita ini memberi Xiao Yan perasaan yang akrab dan dirinya segera bergumam, apakah itu adalah Feng King Er dari suku Heaven Demon Phoenix? Sebuah perasaan yang diberikan pada Xiao Yan saat ini benar-benar melampaui perasaan Douzun puncak biasa. Lalu setelah itu Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa Feng King Er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya, karena Feng King Er di masa lalu tidak mampu membuat Xiao Yan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan Heaven Demon Phoenix. Namun Xiao Yan saat ini bisa merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng King Er. Tentu Xiao Yan juga pernah merasakan tekanan seperti ini dari Xian si bocil Luknut. Lalu mata Xiao Yan pun berkedip hingga sesaat kemudian dirinya pun akhirnya pulih. Xiao Yan pun bergumam, apakah ini adalah tekanan dari Phoenix surga kuno? Lalu mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng King Er? Dan wanita ini pasti telah menemukan beberapa peluang besar yang memungkinkan kekuatannya untuk melambung. Dan sepertinya Xiao Yan tidak bisa menunda lebih lama lagi karena kali ini Xiao Yan harus menuju ke tempat piton setan surga berada, dan setelah itu Xiao Yan akan mengandalkan kolam darahnya untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu Xiao Yan juga harus menerobos ke bintang 9 Douzun. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dan berpikir, musuh-musuh ini yang kekuatannya melonjak menyebabkan Xiao Yan dipenuhi dengan semacam tekanan. Lalu singkat cerita gabungan kelompok Xiao Yan pun kembali melakukan perjalanan dan berhenti di suatu tempat. Kemudian Yun Yun pun dengan lembut memberitahu mereka, piton setan surga kuno ada di sini. Xiao Yan pun mengangguk dengan mata Xiao Yan yang bersemangat. Tentu saja dirinya tidak banyak bicara lagi saat dirinya berkata dengan suara yang dalam,
sebaiknya mereka segera pergi dan bersiap untuk menyerang. Sosok Xiao Yan pun berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan dirinya dengan cepat bergegas menuju gunung hitam besar di hadapannya. Lalu Tante Kailin, King Lin, Dokter Peri Kecil dan yang lainnya pun mengikuti Xiao Yan dari belakangnya, sedangkan kelompok dari Sekte Bunga ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mereka pun mengikuti Yun Yun dan mengejar Xiao Yan. Lalu setelah kelompok Xiao Yan masuk, justru ada kabut hitam tebal yang tertinggal di sekitar gunung. Bahkan desis ular yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba terpancar, dan dengan segera seluruh gunung pun bergetar dan orang bisa mendengar banyak suara angin bersiul muncul. Saat ini ekor ular hitam sepanjang 1000 meter melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat, kemudian ekor pun dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan. Kemudian cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya dan dalam sekejap mata sosok kurusnya tiba-tiba membengkak hingga tingginya 70 meter. Saat ini sosok raksasa pun dengan kedua tinjunya yang kejam bertabrakan dengan ekor ular hitam besar tersebut, sehingga pertempuran di antara keduanya pun segera terjadi dengan Xiao Yan yang mampu mengimbangi ular piton tersebut. Saat ini mata Xiao Yan pun menatap Heaven Demon Python saat dirinya mulai memerintahkan semua orang untuk menyerang, sedangkan sang Tante Kailin pun mengangguk ketika dirinya mendengar Xiao Yan, lalu sosoknya yang halus segera melompat ke depan saat dirinya berubah menjadi Seven Color Heaven Swallowing Python, yang dimana ukurannya tidak lebih kecil dari Heaven Demon Python di dalam awan yang berputar. Pada akhirnya Kailin pun bekerja sama dengan Xiao Yan untuk melawan piton tersebut, dan tidak lama setelah itu tetua King Chen, Yun Yun, Dokter Peri Kecil dan yang lainnya pun melepaskan serangan mereka ketika Xiao Yan mulai menyerang. Namun meskipun dengan serangan gabungan tersebut sosok piton pun masih sanggup untuk bertahan. Setelah pertarungan yang panjang akhirnya dengan bantuan hipnotis King Lin mereka pun berhasil mengalahkan si piton. Sehingga sebuah kegembiraan pun melintas di mata Xiao Yan ketika dirinya melihat ular iblis surga kuno berhenti di langit, dan jika King Lin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, maka kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak, karena kekuatan dari 5 perubahan puncak Douzun masih merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di wilayah Westland kuno ini. Setelah itu tubuh Xiao Yan pun dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya saat cahaya keemasan melonjak, lalu dirinya pun muncul di samping King Lin dan bertanya, apakah King Lin sudah mengendalikannya? King Lin pun mengangguk dan berkata, untungnya kerjasama mereka benar-benar berhasil kali ini. Xiao Yan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk menemukan kolam darah setan surga. Xiao Yan pun segera berbelok ke gunung besar dengan kabut hitam yang menyelimutinya, lalu tubuhnya bergerak dan dirinya bergegas menuju ke kedalaman gunung. Setelah itu Kailin, Dokter Peri Kecil dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti Xiao Yan, dan setelah cukup lama melakukan perjalanan mereka pun sampai di suatu tempat. Kemudian Dokter Peri Kecil tanpa sadar bertanya, apakah ini adalah kolam darah setan surga? Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan berkata, seharusnya hal ini benar-benar ada di sini. Tentu Xiao Yan bisa merasakan bahwa bagian dalam kolam darah ini mengandung energi yang sangat padat, dan sepertinya Heaven Demon Python ini berusaha keras untuk membentuk kumpulan darah ini, namun sayangnya itu akhirnya akan menguntungkan bagi Xiao Yan. Xiao Yan segera menoleh ke arah King Lin saat dirinya mulai berkata, Xiao Yan mungkin menunda selama 2 hingga 3 hari di tempat ini, oleh karena itu King Lin harus memanggil Heaven Demon Python untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini, bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat maka mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan. King Lin pun mengangguk setelah mendengar perintah dari Xiao Yan. Sementara itu Tante Kailin dan yang lainnya dengan cepat mundur setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dan setelah itu Xiao Yan pun berbalik dan berdiri di samping kolam darah sebelum akhirnya merenung sejenak. Xiao Yan tersenyum dingin dan menekan jari kakinya ke tanah, lalu tubuhnya segera melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu, dan setelah itu percikan pun dipancarkan saat dirinya mendarat di kolam darah tersebut.
Lalu sesaat kemudian kolam darah setan surga yang awalnya tenang pun segera mendidih dan gelembung darah yang tidak terhitung jumlahnya terus meningkat. Bahkan suara misterius seperti guntur dengan tenang muncul dan itu segera menyebar ke kejauhan. Sementara itu rasa sakit adalah salah satu hal yang Xiao Yan rasakan setelah melompat ke kolam darah setan surga. Xiao Yan pun menghirup nafas dingin yang keras di dalam hatinya karena sakit yang hebat ini. Kemudian segel di tangannya berubah dan api surgawinya meletus di tubuhnya. Saat ini api surgawi pun berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Lalu energi liar dan kekerasan yang meletus segera mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Kemudian Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Karena api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya, maka energi yang tersisa akan bermanfaat bagi Xiao Yan untuk bisa mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Kemudian saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiao Yan, saat ini dirinya bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot dan tulangnya. Bahkan setiap kali energi ini menghilang, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lambat. Sehingga sebuah kegembiraan pun tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan ketika dirinya merasakan sedikit perubahan di tubuhnya, karena dengan kemajuan ini maka Xiao Yan akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya, dan dirinya akan dapat menembus bintang 8 dan maju ke bintang 9 Dozun. Kemudian singkat cerita hari ketiga pun berlalu dengan semua orang yang menunggu. Dan pada saat ini air di dalam kolam Heaven Demon Python pun benar-benar telah habis, lalu tidak terhitung banyaknya tulang putih pekat terungkap di Heaven Demon Blood Pool setelah air ini habis, bahkan tulang-tulang ini berisi beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Kemudian tidak lama berselang fluktuasi tidak terlihat pun segera meletus dalam sekejap, dan itu menghancurkan tulang-tulang di genangan darah menjadi debu. Sebuah riak terus menyebar dan bertabrakan dengan dinding gunung, bahkan seluruh goa pun seketika bergetar. Lalu aura Xiao Yan pun tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tidak terlihat ini dipancarkan, dan lonjakan ini pada dasarnya seperti gunung berapi yang meletus, lalu muncul secepat kilat dan ganas seperti guntur. Kemudian aura Xiao Yan yang melambung pun hanya seketika sebelum akhirnya suara terendam-rendah muncul dari jauh di dalam jiwa Xiao Yan. Lalu mata Xiao Yan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka saat suara dari dalam jiwanya ini muncul, dan kilatan darah tetap ada di mata Xiao Yan ketika dirinya menyebutkan tubuh kaca King Kong. Setelah teriakan ini keluar dari tembolok Xiao Yan, sebuah cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya, lalu tubuh Xiao Yan pun sekali lagi membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini. Kemudian tubuh Xiao Yan terus membengkak dengan cepat dan dalam sekejap mata tubuhnya mencapai ketinggian 80 meter. Selain itu dirinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya telah menemui semacam hambatan saat membengkak hingga tingginya 89 meter. Lalu beberapa ledakan pun seketika terjadi dengan tubuh Xiao Yan yang semakin lama semakin membengkak. Bahkan dalam waktu kurang dari setengah menit sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Pada akhirnya tubuh Xiao Yan naik dan menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Sedangkan kelompok Tante Kailin telah merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu mereka pun bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa yang menerobos gunung itu. Tante Kailin pun segera bergumam dengan pelan, aura Xiao Yan telah melonjak, dan apakah Xiao Yan telah berhasil menembus bintang 9 Dozun? Tetua King Chen pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, kecepatan pelatihan dari kepala paviliun junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan, karena dirinya telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini, namun Xiao Yan justru telah mencapainya di usia yang masih muda. Saat ini sesepuh dari Sekte Bunga juga berseru dan mengangguk setelah mendengar perkataan ini. Lalu tidak lama sosok Xiao Yan pun mengeluarkan raungan seperti guntur yang berubah menjadi gelombang suara yang menyebar ke kejauhan.
Setelah raungan ini berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu pun dengan cepat mulai menyusut. Kemudian Xiao Yan pun segera memulihkan bentuk aslinya dan tubuhnya bergerak saat dirinya berubah menjadi cahaya keemasan yang bergegas ke arah semua orang saat dirinya tertawa. Tetua Qing Cheng pun mengucapkan selamat kepada Xiao Yan sambil tersenyum ketika dirinya melihat kepala Xiao Yan yang tertawa. Xiao Yan pun tersenyum dan menjawab, "Itu adalah terobosan yang beruntung." Xiao Yan pun memutar tubuhnya dan perasaan penuh kekuatan segera terpancar. Saat ini Xiao Yan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Dan karena mereka telah menunda beberapa hari ini, maka sepertinya mereka harus mempercepat langkah mereka dan bergegas ke panggung wilayah kuno, karena tidak baik bagi mereka untuk datang terlambat. Kemudian Tante Kailin dan yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan mengajak semua orang untuk segera pergi. Menanggapi hal itu, King Lin pun menunjuk ke arah Heaven Demon Python yang sangat besar yang berlama-lama di udara dan tertawa. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, haruskah mereka menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Karena kekuatan Piton Setan Surga kuno ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Wasteland kuno ini, dan mereka akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika mereka bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan, sehingga itu akan menyelamatkan mereka dari beberapa permasalahan. Xiao Yan pun terkejut dan dirinya langsung tersenyum dan mengangguk lalu berkata, "Ini tentu saja adalah hal yang terbaik." Kemudian tubuh Xiao Yan pun menjadi yang pertama bergerak saat dirinya bergegas ke tubuh besar Heaven Demon Python. Lalu suara angin kencang pun muncul di belakangnya saat Kailin, Dokter Peri Kecil dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Pada saat ini Heaven Demon Python yang sangat kejam itu telah menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Kemudian akhirnya King Lin pun mengeluarkan peluit dan kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Heaven Demon Python. Lalu setelah itu Heaven Demon Python pun menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke bagian terdalam dari wilayah Wasteland kuno seperti halilintar. Kemudian singkat cerita, kelompok Xiao Yan pun menghabiskan waktu 2 hari tanpa hambatan sebelum mereka secara bertahap mendekat area panggung wilayah kuno, sedangkan Heaven Demon Python pun ditarik ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 5 km jauhnya dari Engine Regent Stage. Tentu binatang itu terlalu besar dan akan menarik terlalu banyak perhatian, sehingga binatang itu harus secara alami disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiao Yan pun terbang selama 10 menit setelah mendekati panggung wilayah kuno, lalu sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan kelompok Xiao Yan pun tercengang ketika mereka melihat kotak ini muncul di hutan belantara. Karena tempat ini kemungkinan yang disebut dengan panggung wilayah kuno, Xiao Yan pun menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang yang berkumpul dan meminta semuanya untuk tetap berhati-hati. Semua orang pun mengangguk ketika mereka mendengar pengingat dari Xiao Yan. Setelah itu mata Xiao Yan pun menyapu kerumunan yang telah terpisah menjadi kelompok melingkar kecil dengan berbagai ukuran. Lalu ada aroma berdarah yang benar-benar pekat pada orang-orang ini. Dan aroma darah ini bukanlah darah manusia, justru sebaliknya itu adalah binatang buas. Xiao Yan pun merasakan keraguan di dalam hatinya, akan tetapi dirinya tidak membuka mulutnya untuk bertanya, dan sebagai gantinya dirinya pun perlahan memimpin kelompok Kailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah, dan dalam keadaan normal klan Gu kemungkinan tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Karena jantung bodhisattva dan benih bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda, oleh karena itu orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun dan beberapa elit baru Douseng bahkan mungkin muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak ingin mencari klan Gu, akan tetapi yang dirinya ingin temukan adalah Sun Er. Karena dengan statusnya di klan Gu maka dirinya pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno bodhisattva ini. Tentu saja Xiao Yan pun tidak bertemu siapapun yang dirinya kenal saat dirinya berjalan dan menyebabkan dirinya merasa sedikit terkejut. Kemudian langkah kaki Xiao yang tidak melambat saat dirinya secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang.
Xiao Yan pun menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter yang ada di tengah, lalu ada beberapa orang di atas panggung batu, akan tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang ada di bawah. Namun meskipun demikian aura mereka semua benar-benar sangat kuat. Kemudian matanya pun segera menyapu batu saat senyum segera muncul di wajah Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan menemukan beberapa sosok yang dikenalinya, terutama ketika datang ke seorang wanita cantik yang berpakaian hijau dan duduk dengan mata terpejam di antara kerumunan. Lalu sebuah kelembutan pun melintas di mata Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh dan memberitahu semua orang. Xiao Yan berkata, sebaiknya mereka segera mengikutinya karena mereka telah bertemu dengan beberapa orang yang sudah dikenal. Xiao Yan pun segera melangkah ke atas panggung batu dan berjalan ke area klan Gu. Namun saat Xiao Yan melangkah ke atas panggung, tiba-tiba Xiao Yan merasakan mata sedingin es yang dilemparkan ke arahnya, dan pada saat yang sama suara sedingin es pun perlahan terdengar dari panggung batu. Suara tersebut berteriak, tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya Xiao Yan datangi. Kemudian dirinya segera memerintahkan Xiao Yan untuk segera pergi. Langkah kaki Xiao Yan pun seketika berhenti saat dirinya mendengar suara sedingin es ini. Xiao Yan pun menoleh dan saat matanya melirik, sudut mulutnya pun terangkat setelah dirinya menyadari bahwa itu adalah Feng Qing'er, yang merupakan seorang dari suku burung puyuh peliharaannya Bude Yanti.